Kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada saudara Sudarmono. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi Pesantren Muslim Center dalam menjalankan program-programnya dan memberikan banyak kebaikan bagi warga sekitar Dusun KPK 7 dan Kecamatan Margo Agung pada umumnya. Yang ketiga yaitu sambutan dari wakil tokoh masyarakat KPK 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Sutarto selaku Ketua RT 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Al-Khairiyah nenggih Bapak Ustadz Muhammad Abdul Rahman Denis ingkang dhateng hormatan. Wonten ngarsanipun Bapak Ustadz Muhammad Romlan LCMAG ingkang dhateng hormatan. Sumrambah dumateng sagung ati lenggah para tamu, Bapak saha Ibu sedayanipun ingkang cinaket ing manah. Saderengipun kula matur ing sak kelangkung kathah langkung rumiyin sumangga mugi kepareng panjenengan kula dherekaken. Ngaturaken puja puji syukur dalah pangalembono dumateng ngarsanipun Gusti Maha Kuwaos ingkang boten kendhat tansah paring nikmat dumateng panjenengan lan kula satemah wonten ing titi wekdal menika panjenengan daya saged rawuh kula saged sowan satemah kita saged makempal wonten ing joglo Dwi Ratna Sutejaning mriki kanthi kawilujengan. Shalawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saderengipun nyuwun pangapunten sanget bilih pribadi kula kumawani matur wonten acara panjenengan sami inggih krana awrat mugi dawuhipun Bapak Ustadz Abdul Rahman Denis amargi Bapak dukuh wonten acara sanes boten saged ngrawuhi acara menika lajeng Pak Ketua Yayasan miji dhateng kula kenen matur pramila saestu kok bilih sak mangke kathah atur kula ingkang kirang pas kirang leres saestu pribadi kula nyuwun kula muntur ing sih samudra pangaksami. Ingkang sepisan saestu kita mewakili warga RW kalih doso Padukuhan Krapyak Nganggrung Margo Agung Segan saestu ngaturaken sewu-sewu agung panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Al-Khairiyah Bapak Abdul Rahman Denis ingkang sampun kepareng nimbali dumateng kita sedaya kenen nderek wontenipun adicara pengaosan saha mangke peresmian acara utawi ingkang pun adane wonten ing yayasan ing mriki. Saestu kita matur nuwun sanget ingkang salajengipun ugi namung saged nderek memuji. Mugi-mugi ing samangke Yayasan Masyarakat Muslim Al-Khairiyah saged
ngrembaka langkung kathah mangke napa istilahipun nggih peminatipun paling boten kita masyarakat RW kalih dosa nderek saged nderek manfaatipun wonten kagem masyarakat ing RW kalih dosa. Saestu namung mekaten ingkang saged kula aturaken pisan malih kathah lepatipun pribadi kula nyuwun pangapunten. Kula pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, jazakumullahu khairan katsiran dumateng Bapak RT Pak Sutarto. Semoga masyarakat di Dusun Kawek 7 ini selalu tetap kompak, guyup rukun dan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan peresmian pesantren Muslim Center oleh Bapak Lurah. Tapi berhubung sampai saat ini Pak Lurah belum hadir di tempat acara ini, maka kami langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Romlan LCMAG Hafizahullah Ta'ala dengan judul Sudah Hijrahkah Hatiku. Kepada Ustadzuna Ustadz Romlan LC Hafizahullah Ta'ala, fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah limpahkan berbagai macam kenikmatan untuk kita semuanya. Nikmat Islam dan iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat aman dan tentram. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, sungguh kalian
tidak mampu menghitungnya. Maka demikianlah kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur maka kami tambahkan kenikmatan untuk kalian. Namun di dalam kenyataannya hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah itu tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah pertemukan kita untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, agar kita saling berwasiat di atas kebenaran, kita saling berwasiat di atas kesabaran. Tatkala Islam Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya menolak. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami bentangkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, semuanya enggan untuk mengemban amanah Islam ini. Wa asfaqna minha, semuanya merasa takut, tidak mampu mengemban amanah Islam ini. Wa hamalahal insan, kemudian amanah tersebut diambillah oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya kebanyakan manusia zalim dan jahil. Zaluman jahula, kebanyakan manusia sifatnya zalim, demikian jahul, sifat bodoh, tidak mengetahui kebenaran. Oleh karenanya tatkala Islam Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya, maka kita bersyukur kepada Allah karena dari amanah tersebut tatkala kita mampu mengembannya, kita mampu menunaikan amanah Islam ini dengan baik, balasannya adalah surga Allah. Ya, adapun yang menyia-nyiakan amanah, yang tidak menunaikan amanah dengan benar, ya maka tempatnya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya. Allah berikan kemudahan untuk kita memahami agama Allah, agama Islam, yang Allah Subhanahu wa taala sifati inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain dari Islam, maka tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia termasuk dari yang merugi pada hari kiamat. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima di sisi Allah, agama yang diridhoi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad
kecuali rahmatan lil alamin. Itu rahmat untuk alam semesta. Kasih sayang untuk kehidupan di alam semesta dengan datangnya agama Allah yaitu Islam. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian seorang muslim memahami agamanya, ia mengenal agamanya. Sesuatu yang paling mulia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap dari kita tatkala dipanggil Allah, menghadap kepada Allah, maka pasti kita berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, dua malaikat yang bertanya kepada kita tiga perkara. Man rabbuka? Pertanyaan yang pertama, siapa? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Yang kedua, apa agamamu? Pertanyaan yang ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Bapak Ibu rahimakumullah, inilah tiga pertanyaan di dalam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir pasti akan bertanya kepada kita semuanya. Bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apa yang kita jawab Bapak Ibu sekalian? Kita menjawab, Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ma dinuka? Apa agamamu? Ya, seorang muslim akan menjawab, dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Ya, ditanya tentang nabinya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya, maka ia menjawab, nabiku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, dari tiga pertanyaan ini, itulah perkara yang paling pokok di dalam agama kita. Perkara yang harus kita ilmui di dalam agama kita. Kita harus mengenal Rabb kita, harus mengenal Allah. Ya, kemudian yang kedua, kita harus mengenal agama kita, mengenal Islam. Ya, baru kemudian yang ketiga, kita harus mengenal Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga pokok di dalam agama Islam yang harus kita pelajari, harus kita ilmui. Ya, al-ma'lum minad-din bid-darurah. Ini termasuk dari perkara yang mendesak setiap muslim harus memahami, harus mengetahui. Setiap muslim harus mengilmui tentang tiga perkara tersebut. Bagaimana seorang muslim mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita terkait dengan tiga perkara pokok tadi yang kita sebutkan, yang menjadi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang Allah sebagai Rabb kita, bertanya tentang Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bahasan yang menguatkan kita untuk mengenal tiga perkara tersebut, tema kita di pagi yang mulia, ya, sudahkah hati kita berhijrah? Ya, tema kajian kita apa Bapak Ibu sekalian? Sudahkah hati kita berhijrah? Apa itu hijrah Bapak Ibu rahimakumullah? Hijrah pada asalnya adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Hijrah itu meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Dan hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat yaitu meninggalkan kota Makkah yang waktu itu adalah kota kesyirikan, kota kemusyrikan. Rasulullah tinggalkan bersama dengan para sahabat, berhijrah menuju ke Madinah.
Sesampainya di Madinah itulah kota Islam. Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam. Ia dimulai dari membangun Masjid Quba. Ia membangun Masjid Quba sebagai pusat, sebagai pusat dari peradaban yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kaum muslimin. Tidak lama dari itu segera menuju ke kota, pusat kota, ke jantung kotanya Madinah. Ya, kemudian disitulah Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ya, maka ada dua masjid besar di kota Madinah. Yang pertama, masjid pertama di dalam Islam, Masjid Quba. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi. Dari dua masjid tersebut, disitulah Rasulullah SAW membangun negeri Islam. Disitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang agama Allah. Yang itu semuanya dimulai dari berhijrah. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW berhijrah itu setelah 13 tahun berdakwah di Makkah. Cukup lama ya, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu mulailah Rasulullah berdakwah secara sirri, berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Wa andir ashiratakal aqrabin. Perintah Allah dan berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka selama 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah kepada keluarga dekat, berdakwah secara pelan-pelan, secara tersembunyi kepada orang-orang dekat. Masuklah Islam orang-orang dekat, istri Nabi Khadijah, ya, demikian Abu Bakar, demikian disusul para sahabat. Kemudian setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Ya, dan sampaikanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Inilah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka mulailah Rasulullah berdakwah. Setelah 3 tahun tadi, tahun keempat, tahun kelima, demikian. Ternyata sedikit sekali yang menerima dakwah. 10 tahun Rasulullah berdakwah, ternyata penduduk kota Makkah tidak banyak yang menerima Islam. Rasulullah ingin mungkin di luar dari kota Madinah ada yang menerima Islam. Rasulullah kemudian berdakwah ke kota Taif. Ya, perjalanan ya kurang lebih 2 jam dari Makkah ke Taif. Rasulullah berjalan kaki. Sesampainya di Taif bermalam selama 10 hari, 10 malam berdakwah di sana, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang menerima dakwah. Bahkan para pembesarnya Taif itu membuat makar, menggerakkan orang-orang rendah, orang-orang bawah untuk mengusir Nabi SAW, sehingga kemudian diusir, dilempari dengan sandal, dengan kerikil, dengan batu. Rasulullah pun meninggalkan Taif yang harapannya mungkin di luar kota Makkah ada yang menerima dakwah, tapi ternyata sama. Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan itu mendatangi kabilah-kabilah. Jalan-jalan di kota Makkah didatangi oleh Nabi SAW, di pasar-pasar didatangi oleh Nabi SAW. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ya, ketika musim haji, ya Bapak Ibu rahimakumullah, ini Ka'bah, Safa, Marwah, demikian pelaksanaan haji, wukuf di Arafah, bermalam di Mina. Ini syariat sebelum Islam, syariat para nabi, peninggalan para nabi, sehingga sebelum datangnya Islam pun kaum musyrikin mereka juga sama, mereka juga tawaf, tapi dalam keadaan
ya tetap berbuat syirik kepada Allah. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung ya. Mereka juga tawaf tapi ya dibangun di atas kesyirikan kepada Allah. Mereka menyembah pada patung dan berhala. Ya, maka ketika musim haji dari manapun datang ke kota Makkah untuk melaksanakan haji, di situ juga Rasulullah berdakwah. Setiap kali Rasulullah berdakwah di belakang ada Abu Jahal, Abu Lahab yang Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian selamat. Di belakang Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan ya innahu sabi, ini seorang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Ya, demikian terus. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di belakang ada yang mengatakan itu pendusta, itu ya ingkar dengan nenek moyangnya, ia keluar dari agama nenek moyangnya, seperti itu. Ya, sehingga setelah 10 tahun berdakwah ke kota Taif, ternyata tidak ada juga yang masuk Islam. Ya, setelah itu kemudian kejadian di mana Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah diterbangkan dari Masjidil Haram menuju Masjidul Aqsa, kemudian dari Masjidul Aqsa diangkat menuju ke langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha. Di sana Allah perintahkan salat 50 waktu. Rasulullah kembali kepada Allah minta keringanan sebagaimana nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikurangi jadi 40, 30, 20, 10 jadi 5. Ketika sampai sehari semalam 5 salat, Nabi Musa masih katakan minta kepada Tuhanmu, minta kepada Rabbmu agar mengurangi, agar meringankan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku sudah malu kepada Allah. Maka disitulah Allah tetapkan salat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Setelah kejadian tersebut ya di tahun ke-11, 12 sampai kemudian di tahun ke-13, dalam keadaan sudah benar-benar penduduk Makkah tidak bisa menerima Islam. Bahkan usaha-usaha mereka untuk menyerang Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW, ya, demikian menyiksa para sahabat, membunuh para sahabat. Sampai kemudian sebelum adanya hijrah ke Madinah, itu sudah ada ya hijrah ke negeri Habasyah. Ya, di mana para sahabat pergi ke negeri Afrika, di sana mencari ketenangan, karena di kota Makkah semua yang Islam pasti akan mendapatkan gangguan, apalagi yang budak, apalagi orang-orang lemah, budak hamba sahaya pasti akan disiksa. Banyak yang dibunuh di jalan Allah ya, demikian. Tahun 13 kenabian, disitulah Allah izinkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala izinkan sahabatnya yang paling dekat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diberikan izin oleh Allah untuk mendampingi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berhijrah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh kaum musyrikin. Ya, Muhammad akan meninggalkan kota Makkah sehingga dihalang-halangi bagaimana caranya. Maka sekongkol mereka kaum musyrikin ya mengadakan pertemuan, mengadakan rapat besar-besaran untuk bagaimana mencegah Muhammad jangan sampai hijrah, jangan sampai pergi. Ya, ketika semuanya sudah bingung mau dengan cara apa? Karena Rasulullah SAW dari kabilah Quraisy, dari kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu sangat kuat. Itu yang selama ini memegang pemerintahan, ya, yang memegang pemerintahan di kota Makkah. Sehingga kaum musyrikin kebingungan bagaimana caranya menghalangi Muhammad, bagaimana mencegah Muhammad, memberhentikan Muhammad dari dakwahnya. Sudah tidak mungkin, mereka kesulitan, mereka rapat. Ya, disitulah iblis menjelma menjadi orang tua, ikut masuk di dalam pertemuan tersebut. Ya, ia mengatakan seorang dari Najd. Ya, ia kemudian datang dan kemudian mengatakan kalau kalian ingin membunuh Muhammad, kabilah Bani Hashim, kabilah Bani Abdul Muthalib tidak bisa menuntut. Itu caranya, setiap kabilah kalian mengutus satu pemuda. Setiap kabilah mengutus satu pemuda, kumpulkan semua pemuda tadi, kemudian datang ke rumahnya Muhammad, bareng-bareng membunuh Muhammad. Sungguh mereka
Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim tidak akan bisa menuntut kalian karena jumlah kalian semuanya bersatu. Tidak mungkin menuntut kalian. Ya, maka kemudian mereka persiapkan. Ketika para pemuda ini sudah mengepung rumah Nabi SAW, kemudian Allah kabarkan, Allah berikan izin untuk segera meninggalkan kota Makkah. Maka Rasulullah pun keluar dalam keadaan para pemuda ini semuanya, orang-orang musyrik ini tertidur semuanya. Dia dalam keadaan tertidur. Rasulullah panggil sepupunya Ali bin Abi Thalib, hendaknya engkau tidur di tempat saya. Inilah barang-barang yang menjadi titipan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi orang-orang musyrik kalau urusan agama tidak menerima, tapi kalau urusan percaya Rasulullah itu amanah masih tetap percaya. Barang-barang mereka dititipkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Maka semua disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ini amanah semuanya, ya, dan kembalikan kepada pemiliknya. Maka segera Rasulullah mendatangi ya rumahnya Abu Bakar, kemudian ia bersama dengan beliau dengan satu penunjuk jalan segera berangkat ya untuk berhijrah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata siasat beliau di dalam berhijrah tidak langsung dari rumah kemudian segera berangkat menuju ke Madinah, tidak. Dari Makkah mau ke Madinah itu berjalan ke arah utara, ya, makanya orang Madinah kalau sholat ngadepnya ke selatan, ngadep ke Ka'bah, ya, ngadepnya ke selatan. Maka orang-orang Makkah kalau mau ke Madinah itu jalannya ke utara. Ternyata Rasulullah keluar rumah berjalan ke selatan, ya. Kemudian ternyata masih bermalam 3 malam di gua Tsaur, ya, bermalam di gua Tsaur. Di sana bermalam selama 3 malam, sehingga selama 3 hari 3 malam sayembara diumumkan oleh penduduk Makkah, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad dan temannya Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati, ia mendapatkan 100 onta. Sayembara, siapapun yang bisa mendapatkannya, maka semua bergerak ingin menangkap Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata Allah jaga, sehingga kemudian selesai 3 malam tersebut sudah siap, kemudian Rasulullah baru mengadakan perjalanan menuju kota Madinah. Dalam perjalanan demikian berjumpa dengan ya beberapa orang yang semua menunjukkan betapa maha benarnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mengetahui ingin menangkap Rasulullah, ya, ternyata Allah pun jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mampu. Ya. Demikian sampailah di kota Madinah dan kemudian hijrah pun sudah selesai. Setelah itu para sahabat yang masih tertinggal, Bapak Ibu rahimakumullah, mereka menyusul Nabi SAW sampai kemudian di tahun ke-8 hijrah, ya, tahun ke-8 hijriyah, 8 tahun setelah berhijrah, baru kemudian Rasulullah bisa kembali ke kota Makkah, kemudian membuka kota Makkah menjadi kota Islam. Ya, ini 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, Makkah dibuka menjadi kota Islam. Ya, maka setelah itu kemudian Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Rasulullah bersabda, tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah ke Madinah setelah Al-Fathi, setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah dibuka menjadi kota Islam. Disitulah sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Makkah setelah dibuka menjadi kota Islam, ia akan menjadi kota Islam sampai datangnya hari kiamat. Ya, sehingga Makkah ini dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, tidak akan menjadi kota kufur, tidak akan menjadi kota kesyirikan sampai hari kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tadi hijrah dengan anggota badan, hijrah meninggalkan kampung halaman, hijrah meninggalkan ya kota tercinta, hijrah meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan kesibukan, pekerjaan, semua ditinggalkan dalam rangka berhijrah karena Allah.
Maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya dan setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia, awi imra'atin yankihuha, atau berhijrah untuk menikahi wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua macam hijrah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, di mana hijrah ini amal yang sangat besar. Bagaimana bukan ibadah yang besar seorang meninggalkan segala-galanya dalam rangka untuk berhijrah ke negeri Islam. Harus berpisah dari istrinya, berpisah dari anak-anaknya, berpisah dari keluarganya, kampung halamannya, rumahnya, pekerjaan, segalanya ditinggalkan karena Allah dan Rasulnya. Inilah hijrah yang pertama, hijrah karena Allah dan Rasulnya. Adapun yang kedua, hijrah karena dunia. Maksudnya hijrah karena dunia, hijrah karena wanita. Seandainya tidak ada dunia, tidak akan berhijrah. Seandainya di Madinah tidak ada wanita yang mau dinikahi, tidak akan berhijrah. Ini maksudnya contoh yang kedua. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, barang siapa yang hijrahnya untuk menikahi wanita, padahal menikahi wanita ini sunnah, tapi kalau kemudian hijrah tadi niatnya hanya untuk menikahi wanita, karena ada wanita, karena ada harta, kemudian berhijrah. Seandainya tidak ada harta, tidak ada wanita, tidak akan berhijrah, maka ini yang dicela. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara hijrah setelah selesainya hijrah dari Makkah ke Madinah, sudah tidak ada hijrah lagi setelahnya. Maka hijrah ini akan terus berlalu sampai hari kiamat. Yang namanya hijrah meninggalkan kota kekufuran menuju kota Islam, ini syariat di dalam Islam dan terus berlaku sampai hari kiamat. Maka siapapun seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, tinggal di negeri non muslim, kemudian punya kemampuan, punya kesempatan untuk meninggalkan menuju kepada kota Islam, ini sesuatu yang wajib, kecuali tidak mampu. Atau di negeri non-muslim tadi, ia mampu melaksanakan Islam dengan baik, dengan benar, ia bebas melaksanakan agama Allah, silakan, itu tidak masalah. Tapi kalau di negeri Islam, keadaannya seperti di Makkah ketika Rasulullah belum berhijrah, ditindas, ya, disiksa, demikian disakiti, bahkan banyak yang dibunuh dari kalangan para sahabat. Kalau keadaan mendesak seperti ini, maka wajib berhijrah. Itu sama hijrah dengan badan, meninggalkan kota kufur menuju kota Islam. Adapun hijrah dengan hati, hijrah dengan hati, hati kita ikut berhijrah, tidak hanya badan, tapi hati kita yang berhijrah. Ini tadi yang Rasulullah sebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya hati kita semua adalah tatkala seorang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Hijrah dengan hatinya, ia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan hatinya. Artinya hatinya benar-benar berhijrah di jalan Allah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, hijrah dengan hati kita, bagaimana langkah-langkahnya sehingga kita mampu menjadikan hati kita berhijrah. Yang pertama, tinggalkan dosa dan maksiat, berhijrah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrahnya hati, Bapak Ibu rahimakumullah. Berniat di dalam hati dengan sungguh-sungguh kita meninggalkan dosa dan maksiat, ya, dalam rangka untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa mudahnya seorang terjatuh di dalam dosa, ya. Mudah sekali. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti khata', pasti berbuat salah.
Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah itu yang segera bertaubat. Jadi kita disifati mudah sekali berbuat dosa. Maka seorang yang berniat di dalam hatinya ingin berhijrah, maka bagaimana caranya hati tersebut berhijrah? Yaitu tinggalkan dosa dan maksiat, segera kuatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu rahimakumullah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hati kita berhijrah? Yaitu berhijrah dari mengikuti hawa nafsu menuju kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, bukan mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ittiba'lah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka bagaimana hati kita ini berhijrah, jamaah rahimakumullah, yaitu berhijrah dari yang dulunya mudah sekali mengikuti hawa nafsu. Diajak berbuat dosa, diiming-imingi dengan satu dosa, begitu mudahnya. Maka hati yang berhijrah, maka sudah bukan lagi mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti Allah dan Rasulnya. Ittiba kepada Nabi SAW. Apa yang diikuti bukan hawa nafsunya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti dengan semua yang aku bawa. Ya, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ternyata antara mendahulukan hawa nafsu dengan mendahulukan cinta kepada Nabi SAW, seorang yang hatinya berhijrah harus lebih mendahulukan cinta kepada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai aku, kata Nabi. Sampai ia mencintai aku lebih daripada mencintai anaknya, ayahnya, dan semua manusia. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang pada Nabi SAW, sekarang Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari semuanya kecuali kepada diriku sendiri. La ya ibnal Khattab, kata Nabi, tidak wahai putranya Al-Khattab. Ya, sampai engkau mencintai aku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Maka mendengar jawaban tersebut, Umar faham dengan apa yang Rasulullah maksudkan. Maka Umar kemudian mengatakan, Al-ana ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada kepada diriku sendiri. Ya, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, hati yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, ketika ia berhijrah meninggalkan hawa nafsunya, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Inilah hati yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, seorang yang hatinya berhijrah karena Allah, maka seorang berhijrah meninggalkan hati yang bergantung pada selain Allah, segera menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini punya kecenderungan, cenderung kepada sesuatu. Ini hati kita, cinta kepada harta, cinta kepada wanita, ya, cinta kepada dunia. Ini sesuatu yang pasti ada dalam diri kita. Namun harus kita ketahui bahwa hati yang berhijrah menuju kepada Allah, hati tidak bergantung kepada siapapun.
Kemudian berhijrah, ia tinggalkan segala sesuatu dan ia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia hanya menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan antara harta dengan Allah, ia pun bergantung kepada Allah. Ketika dihadapkan antara godaan wanita dengan Allah, ia ingat kepada Allah, hatinya bergantung pada Allah. Itu godaan, itu dosa, itu maksiat, itu maksiat kepada Allah. Bagaimana Yusuf alaihissalam tatkala digoda seorang wanita yang cantik jelita, yang punya segala-galanya, dalam keadaan pintu-pintu sudah dikunci semuanya, tidak ada seorang pun yang tahu, kemudian digoda, hai talak, ia mengatakan, kemari, inilah aku untukmu, kata wanita ini, disebut Zulaikha, kata Zulaikha ini aku siapkan diriku untukmu wahai Yusuf. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, kata Yusuf. Innahu maswai, sesungguhnya Allah tempat kembaliku. Ini seorang yang hatinya berhijrah, jamaah. Seorang yang hatinya berhijrah dipanggil dengan hawa nafsu. Ia dipanggil hatinya untuk terikat dengan selain Allah, tergantung dengan selain Allah. Maka ia pun kembali kepada Allah, ia bergantung kepada Allah. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu maswai, sesungguhnya Allah tempat kembaliku. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Ia kemudian tinggalkan. Subhanallah. Ini hati yang berhijrah, berhijrah, meninggalkan ketergantungan hati kepada siapapun, berhijrah menuju kepada Allah, sehingga hati benar-benar tergantung hanya kepada Allah. Hati bersandar hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hati yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang meninggalkan sifat malu kepada manusia, ia hanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Seorang yang sudah benar-benar malu kepada Allah, seorang yang benar-benar malu kepada Allah adalah antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Seorang menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Di kepala itu ada mata, ada telinga, ada lisan, ada otak, pikiran, semua dijaga. Itu seorang yang malu pada Allah. Kemudian yang kedua, antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Yang kedua, menjaga perut dan apa yang ada padanya. Perut ada syahwat makan, demikian perut ada kemaluan, maka menjaga diri dari perut, yang kedua wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila. Yang ketiga, engkau selalu mengingat kematian, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia tinggalkan dunia. Maksudnya dunia yang haram ia tinggalkan. Diajak untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat, ia tinggalkan. Kenapa? Ia mendahulukan akhirat. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang mengerjakan demikian, sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, suatu saat Ibrahim bin Adham, ia ditanya, seorang yang ingin bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, ia merasa terjatuh dalam banyak dosa, ia sangat sulit meninggalkan dosa. Kemudian bertanya kepada seorang alim, seorang ulama, Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau mengatakan, jika engkau ingin bertaubat dengan taubat yang sebenarnya dan engkau pasti bisa meninggalkan semua dosa, maka ingatlah 5 perkara, kata beliau. Ingatlah 5 perkara, itu bisa meninggalkan semua dosa dan maksiat.
Kata beliau, apa itu yang pertama? Idza aradta an ta'siyallaha fala ta'kul min rizqihi. Kata Ibrahim rahimahullah, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, ya, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali makan dari rizki Allah. Ya, ternyata Al-Imam Ibrahim bin Adham mengingatkan, kita ini bermaksiat padahal kita ini makan dari mana? Dari Allah. Kita ini minum dari mana? Dari Allah. Kita ini hidup, ya. Kita dapat kesehatan. Kesehatan dari mana? Dari Allah, ya. Kemudian seorang membalas kenikmatan tersebut dengan maksiat. Sungguh harusnya seorang yang berakal, seorang yang benar tidak akan bermaksiat pada Allah karena ia makan dari rizki Allah. Bagaimana mau bermaksiat kepada Allah? Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, idza aradta an ta'siyallah fabhas an makanin laisa fi mulkihi fa'sihi alaih. Kata Ibrahim, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, carilah tempat yang itu bukan milik Allah, katanya. Mau di mana bermaksiat, ya, mau di rumah, mau di luar rumah, mau di mal, di tempat-tempat maksiat, semua itu adalah tempat milik Allah. Itu bumi, langit dan bumi dengan segala isinya milik Allah. Maka seorang mau bermaksiat, bagaimana saya bermaksiat di tempat yang itu bukan milik Allah? Ya tidak mungkin jawabannya. Ya, yang ketiga, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, ya, maka jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, hendaknya engkau cari tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat engkau. Ya, kata beliau, carilah tempat yang Allah tidak melihat engkau. Di mana mau bermaksiat kalau di tempat yang Allah tidak melihat kita? Kita selalu dilihat oleh Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, kita dilihat oleh Allah. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, ya, ketika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, ingatlah, jika malaikat maut datang kepadamu, maka ucapkan kepadanya, aku ingin diundurkan waktunya, aku ingin bertaubat pada Allah, aku ingin taat kepada Allah. Ya, diajak berpikir bahwa kematian itu datang pada kita semuanya secara tiba-tiba, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, tidak menunggu kita bertaubat, tidak menunggu kita baik baru dicabut nyawanya, tidak sama sekali. Seorang dalam keadaan sehat sedang olahraga, tahu-tahu ketabrak meninggal. Seorang dalam keadaan sehat berangkat ke kantor naik kendaraan, ternyata tabrakan meninggal. Ya, seorang lagi asyik bersama dengan keluarganya, tahu-tahu serangan jantung meninggal. Sangat mudah. Maka jika engkau ingin bermaksiat pada Allah, ingatlah ketika malaikat maut sedang ada di hadapanmu ingin mencabut engkau, mintalah untuk diundurkan, kata beliau. Ya Allah, enggak bisa. Ya, enggak bisa diundur. Itu sudah, ketika sudah datang ajalnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak diundur sebentar pun, tidak dimajukan sebentar pun. Pasti akan terjadi. Yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham, yang kelima, ya, ketika malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, ketika malaikat penjaga neraka ingin menarik engkau di dalam neraka, hendaknya engkau lari darinya. Maksudnya tidak mungkin, bagaimana ya seorang di hadapan neraka Allah membawa dosa-dosa, ia sudah diputuskan oleh Allah masuk di dalam neraka, kemudian diseret oleh para malaikat, malaikat penjaga neraka. Apakah keadaan seperti itu bisa lari? Jawabannya tidak mungkin lari. Maka inilah 5 perkara Bapak Ibu, ya, mengingatkan hati kita semuanya agar kita bersungguh-sungguh untuk bisa hati kita hijrah kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan ternyata dosa dan maksiat itu yang menghalangi kita semuanya untuk hati kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang terakhir tadi, 5 poin tadi dari Ibrahim bin Adham, di mana seorang yang ingin bermaksiat pada Allah, ingatlah 5 perkara tersebut, sungguh ia tidak akan mau bermaksiat kepada Allah.
Taib, demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Romlan LC MAK Hafizahullah Ta'ala atas materi yang diberikan.